Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winu Wardiani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Visip Unpas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan terkait RPS. RPS dari mata kuliah saya yaitu mata kuliah Komunikasi Strategis. Rumpun ilmu dari mata kuliah Komunikasi Strategis adalah ilmu komunikasi. Berikut uh, tampilan share screen dari RPS mata kuliah Komunikasi Strategis. Iya, mata kuliah Komunikasi Strategis ini uh, memiliki kode 602 SIK22. Kemudian juga bobot SKS-nya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu 3 SKS dan berada di semester 4. Kemudian ada capaian pembelajaran dari prodi maupun capaian pembelajaran mata kuliah seperti ini. Kemudian di capaian pembelajaran prodi, CPL prodi, eh, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu hidup bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian P2 mempunyai pengetahuan dan keterampilan merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi program komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Yang P5 adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar komunikasi dalam menangani berbagai masalah komunikasi dan membangun relasi dengan berbagai bidang profesi dan institusi komunikasi lainnya. Di capaian mata kuliah sendiri ada beberapa capaian mata kuliah. Di sini ada C2 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan komunikasi dan juga mahasiswa mampu menjelaskan hal yang terkait dengan analisis halayak dalam perencanaan komunikasi. Jadi di dalam perencanaan komunikasi itu mahasiswa harus bisa mengetahui terlebih dahulu siapakah halayak mereka, siapakah sasaran mereka, siapakah komunikan mereka, seperti itu. Kemudian di C4, mahasiswa mampu menganalisis terkait analisis situasi. Dan C2, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan terkait perencanaan media dalam komunikasi organisasi. Kemudian juga di sini mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perencanaan komunikasi untuk media massa dan media sosial. Kemudian mahasiswa mampu dan menjelaskan strategi pesan dalam perencanaan komunikasi dan perencanaan operasional. Dan juga mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi perencanaan komunikasi dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan strategi komunikasi pada sebuah organisasi. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait deskripsi ya, deskripsi singkat dari mata kuliah komunikasi strategis ini. Kita dapat melihat di sini deskripsi singkat dari mata kuliah ini, komunikasi strategis ini sebetulnya mencakup banyak wilayah, banyak hal gitu. Di antaranya hubungan masyarakat, advokasi atau aktivisme, kemudian komunikasi kesehatan, komunikasi pemasaran, hubungan investor, penggalangan dana, hubungan media, lobby, pemasaran konten. Jadi intinya adalah upaya yang terencana untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan informasi dan mengembangkan hubungan. Selain itu juga di mata kuliah komunikasi strategis ini dikenalkan
beberapa teori fundamental, konsep, dan aplikasi komunikasi strategis untuk memenuhi berbagai tujuan organisasi. Memberi ikhtisar praktik dalam manajemen komunikasi, pembelajaran, dan desain, serta komunikasi pemasaran terpadu. Mata kuliah ini mengenalkan mahasiswa pada dunia praktik komunikasi strategis di abad ke-21. Di sini untuk materi pembahasannya atau materi pembelajaran di dalam pertemuan yang pertama, saya menetapkan di pertemuan pertama adalah kontrak pembelajaran. Di kontrak pembelajaran ini mahasiswa akan dijelaskan seperti apa eh, mata kuliah yang akan mereka pelajari selama satu semester ke depan. Seperti itu. Kemudian juga eh, memberikan gambaran, sekilas gambaran terkait mata kuliah dari komunikasi strategis ini. Kemudian juga di kontrak pembelajaran juga diberikan rules selama perkuliahan berlangsung. Jadi apa saja sih hal-hal eh, yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Tentunya ini berkaitan dengan eh, melatih kedisiplinan mahasiswa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mulai masuk ke dalam konsep perencanaan komunikasi. Jadi mereka mempelajari bagaimana konsep dari perencanaan komunikasi ini. Dan yang ketiga adalah analisis halayak dalam perencanaan komunikasi. Yang keempat, analisis situasi. Yang kelima, perencanaan media dalam komunikasi organisasi. Yang keenam, perencanaan komunikasi untuk media massa dan media sosial. Yang ketujuh, strategi pesan dalam perencanaan komunikasi dan perencanaan operasional. Yang kedelapan, evaluasi perencanaan komunikasi. Nah, di pertemuan ini jumlahnya sebanyak untuk perkuliahan itu sebanyak 14 kali pertemuan. Sebanyak 14 kali pertemuan. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 itu mereka akan melakukan UTS. Dan di pertemuan ke-16 itu mereka melakukan UAS. Jadi total keseluruhan adalah 16 kali pertemuan termasuk dengan UAS dan UTS. Untuk perkuliahan sendiri sebanyak 14 kali. Seperti itu. Di sini pustaka yang saya gunakan atau referensi yang saya gunakan adalah buku-buku dari Prof. Hafid Cangara, dari Dr. Edi Suryadi, dari Sandra Oliver, kemudian Ken Mandawijayanto, dan Victoria Pearson. Sebetulnya referensi terkait mata kuliah komunikasi strategis ini cukup banyak apabila saya lihat di beberapa artikel gitu, itu cukup banyak sekali gitu. Tapi saya hanya memasukkan di sini beberapa. Kenapa saya membatasinya agar mempermudah mahasiswa gitu ya, karena mereka masih S1 sehingga ada batasan-batasan yang tidak mungkin diberikan penuh gitu. Mereka harus baca sekian puluh buku gitu. Kan itu juga harus disesuaikan dengan pendidikan mereka ya. Mereka baru S1, terlebih lagi mereka baru berada di semester 4. Kemudian di perkuliahan ini saya menggunakan LMS ya, LMS Visip Unpas untuk asinkron, dan sinkron pun LMS Visip Unpas dengan menggunakan media Zoom meeting seperti itu. Nah, di sini ada di pertemuan ke-9 ini saya mulai melakukan presentasi tugas. Presentasi tugas oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa diberikan tugas yang bobotnya cukup
cukup besar gitu, karena mereka harus menganalisis dan membuat sebuah strategi komunikasi seperti itu di media sosial maupun di media digital lainnya. Nah, di sini saya memberikan tugas eh, kelompok, memberikan tugas kelompok sehingga mereka dapat melakukan interaksi dengan sesama temannya, kemudian juga dapat berkoordinasi ya, belajar berkoordinasi. Kemudian nanti mereka akan mempresentasikannya di kelas Zoom meeting seperti itu. Dan pada saat presentasi mereka akan mempresentasikannya sendiri-sendiri meskipun mereka terdiri dari uh, terdiri dari satu kelompok gitu ya. Jadi dalam satu kelompok mereka akan mempresentasikan dan setiap anggota kelompok itu presentasi sendiri-sendiri. Dalam satu kelompok itu maksimal terdiri dari 3 sampai 4 orang. Karena apabila lebih dari itu sudah pasti tidak akan efektif ya, tidak akan efektif karena eh, hal tersebut sudah sering kali terjadi ketika mahasiswa diberikan diberikan tugas kelompok di mana kelompoknya itu terdiri dari lebih dari 4 orang, ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugasnya gitu seperti itu. Jadi tentunya ini akan merugikan bagi temannya yang mengerjakan dan juga tidak akan efektif pembelajarannya ya seperti itu. Untuk penilaian sendiri, untuk bobot penilaian sendiri, saya memberikan penilaian sebanyak 15% untuk kehadiran, kemudian juga 20% untuk UAS. Mohon maaf, untuk tugas 20%, untuk UTS 25%, untuk UAS 25% juga, dan untuk soft skill-nya 15%. Ya, seperti itu. Jadi eh, ada poin-poin penilaian yang sudah pasti saya mengikuti grading grading ya atau bobot penilaian yang sudah saya tentukan ini seperti itu. Tentunya harapan saya ketika mahasiswa mengikuti atau mengambil mata kuliah ini bukan hanya sekedar saya memberikan ilmu saja atau teori-teorinya saja gitu, tapi saya sangat berharap sekali mereka dapat mengaplikasikannya ya, mengaplikasikannya ketika mereka magang nanti. Biasanya mereka magang di saat semester 6. Pada saat semester 6 mereka mulai mulai melakukan magang di beberapa instansi gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sih sangat berharap karena mata kuliah ini sangat berkaitan sekali gitu ya dengan organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah gitu. Dan saya sangat berharap sekali teori-teori yang sudah saya berikan ini dapat mereka aplikasikan seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan terkait RPS dari mata kuliah saya ini. Eh, RPS dari mata kuliah Komunikasi Strategis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.